Jadi begini, karena memang tahun lalu itu kan terjadi, shortage 9 bulan. Ini juga perlu dicatat oleh kita semua. Tahun 2021 juga 9 bulan. Tapi sebelumnya itu shortage itu hanya 6 bulan. Bahkan, pada kondisi normal, shortage shortage, produksi itu biasanya di bawah, 6 bulan. Jadi lebih dari 6 bulan itu surplus, kemudian, kurang dari 6 bulan minus. Nah, ini kejadian tahun lalu itu, kondisinya, situasinya seperti itu, 2 tahun berturut-turut. Nah, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi tentunya suplai di pasar pasti pada akhir tahun dan awal tahun itu cenderung turun. Nah, di lain pihak juga ada kebijakan pemerintah yang kalau kita lihat, sejak beberapa tahun yang lalu ya, eee, selalu sebenarnya pemerintah itu memberikan, adanya beras bersubsidi. Terakhir-terakhir memang ada BPNT, ada KPSH. Tapi, kalau yang lalu dengan satu pintu itu artinya beras yang digelontorkan ke pasar, maksud saya melalui rakyat kurang mampu yang jumlahnya sekitar 300.000 ton, itu langsung kepada konsumen. Jadi dengan harga dan jumlah yang tertentu dan juga, kualitas tertentu. Nah, akhir-akhir ini kan tidak seperti itu kebijakannya. Kadang-kadang dikeluarkan adanya BPNT, kadang-kadang tidak. BPNT pun tidak melalui satu pintu, sehingga harga di lapangan itu bisa bervariasi, bisa terjadi, berbagai, broker-broker di lapangan ini juga terjadi. Nah, situasi itu terus berkembang sampai berjalan sampai dengan awal tahun ini. Nah, awal tahun ini pada dasarnya kita memang, suplainya itu pada posisi yang kurang. Di lain pihak, pasar tetap menghendaki adanya suplai tambahan tentunya. Nah, sehingga penggilingan padi sendiri ini, kesulitan untuk memperoleh pasokan, sesuai dengan harapan mereka. Sampai hari ini kira-kira, berdasarkan data yang saya kumpulkan itu, kira-kira sudah mendekati 100% sebenarnya penggilingan padi, memiliki stok menuju ke normalnya. Jadi ada yang masih sekitar 70%, tapi sudah ada yang mendekati, 100%, mungkin 90%. Nah, selama ini masih belum terpenuhi, pasti, pelaku-pelaku bisnis, terutama yang memiliki modal besar dan dia sudah punya, ceruk pasar atau, sudah punya pasar, itu pasti dia akan berusaha melakukan pengadaan. Sehingga itulah yang sekarang banyak yang mengatakan bahwa penentu harga ini ya pelaku-pelaku seperti ini. Baik. Karena dia membeli membeli gabah dengan harga, sesuai dengan kepentingan dia gitu loh. Sehingga makanya tadi ada selisih harga dari, mestinya 51 sampai 5.100 sampai di penggilingan, ternyata sekarang itu antara 5.900-an, sekitar 5.900. Inilah yang menjadi persoalan sehingga Bulog sendiri tidak mampu membeli dengan harga 9.950. Nah, di samping memang, kita ini yang harus diberesin sebenarnya antara petani sampai penggilingan padi, ini terlalu banyak mata rantai atau titik-titik yang harus diberesin gitu. Jadi ini Baik. yang menyebabkan harga ini naik, seperti itu. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Asnawi. Pak Asnawi, sebetulnya ada masalah apa di tingkat peternak begitu ya, sehingga memang pasokannya untuk daging kerbau kita juga terbatas di sana? Bicara tentang kondisi peternak, jelas untuk khususnya daging kerbau ya, kita tidak pasokan kerbau itu kita sangat rendah sekali. Hanya beberapa provinsi saja yang memiliki yang memiliki ternak kerbau ya. Kayak macam di Pulau Jawa, Kudus,
Provinsi Banten, Demak. Nah, terus ada lagi di posisi Nusa Tenggara Barat, itu pos daripada ternak-ternak kerbau. Ya, bicara tentang jumlah populasi, ya tidak signifikan sekali, itu hanya geser antara 11 sampai 13% bisa menyumbang konsumsi kebutuhan secara nasional. Sedangkan untuk produktivitas sapi di dalam negeri ini, saya katakan bahwasanya kita tidak akan mampu mencukupi karena kebutuhan kita itu adalah per kapita penduduk itu 2,57 kilogram per kapita penduduk per tahun. Artinya dengan produktivitas jumlah yang kita capai tidak dapat memenuhi, maka oleh karena itu perlu adanya tindakan pemerintah melakukan importasi terhadap kebutuhan konsumsi tersebut, yaitu melalui impor. Impor sendiri dilakukan bukan sekedar hanya daging frozen, baik itu kerbau maupun sapi. Impor juga termasuk sapi-sapi bakalan yang digemukkan di Indonesia, seperti itu. Nah, terkait dengan masalah kondisi keadaan terhadap ternak saat ini, baru-baru ini memang peternakan di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang terjangkit penyakit PMK, itu menjadikan hal yang sangat serius, sehingga tingkat produktivitas daripada sapi yang terserang oleh PMK, penyakit mulut dan kuku itu, lebih daripada kondisi produktivitas kita sendiri. Sehingga saat ini, jika memang angka di atas 16,7 juta ekor dengan adanya kondisi terpandeminya penyakit PMK terjadi di Indonesia kembali, sedangkan penyakit itu kan sudah 1 abad silam sudah hilang di Baik. Indonesia, dan terjangkit kembali ini menjadi suatu hal yang sangat serius, sehingga pertumbuhan populasi kita juga sangat menurun. Oke, baik.